Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Amanah dengan NIM 2513040014. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang menjelaskan pentingnya bimbingan dan konseling di SD, mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, memasuki pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Jadi, konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien agar peserta didik atau klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya itu, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Nah, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling adalah membantu setiap individu dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan. Terus ada juga yang mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi. Terus juga yang terakhir, serta dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, adapun peran konselor dalam konseling, yaitu konselor berperan sebagai partner klien dalam memecahkan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Konselor memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan atau menceritakan segala permasalahan yang dialaminya. Nah, adapun pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Biasanya bimbingan dan konseling harus dilakukan secara optimal di sekolah dasar agar siswa mendapatkan pelayanan atau bantuan suatu layanan yang baik. Jadi layanan pemberian bantuan dilakukan oleh konselor kepada seorang klien agar peserta didik dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi tersebut, serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Jadi, bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan kepada siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar, supaya setiap siswa bisa berkembang ke arah yang lebih positif. Adapun prosedur pelaksanaan konseling individu. Proses konseling individu dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, tahap awal konseling atau tahap definisi. Jadi di tahap ini, konselor bersama klien mendefinisikan masalah yang dialami oleh klien. Terus yang kedua ada tahap pertengahan konseling atau tahap inti. Jadi di tahap ini, konselor dan klien mengerjakan masalah yang dialami oleh klien. Pada tahapan ini, teknik ini dilakukan konseling. Yang dilakukan itu yang pertama memimpin, lalu memfokuskan, konfrontasi, mendorong, menginformasikan, memberikan nasihat, menyimpulkan, bertanya secara terbuka. Nah, masuki kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan tentang manfaat bimbingan dan konseling bagi siswa SD, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar agar peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar peserta didik atau klien dapat merencanakan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.